itu dibolehkan dengan hisab, hitung-hitungan dibolehkan. Yang kedua, ru'yatul hilal, melihat secara langsung dengan mata telanjang anak bulan yang derajatnya itu melalui majelis pertimbangan agama Islam untuk Asia Tenggara itu ditetapkan derajatnya itu 3 derajat ketinggiannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang subhanallah la haula wala quwwata illa billah, di kita ini itulah yang terjadi, dan ini benar pernah terjadi juga di masa Nabi. Jangan pernah kita menganggap berarti keputusan kami kemarin itu yang paling tepat, bukan. Jadi wewenang menetapkan 1 Ramadan itu memang hak penuhnya pemerintah. Sebagai contoh, di masa Nabi dulu ada sahabat yang bilang, "Ya Rasul, aku melihat bulan, melihat anak bulan." Semua dilapor sama Nabi, barulah Nabi nanti memutuskan apakah 1 Ramadan, apakah 1 Syawal. Jadi Bapak Ibu nggak bisa kita mengklaim, karena dua-dua metode ijtihad ini dibolehkan dalam agama. Disinilah salah satu keistimewaan ijtihad. Yang berijtihad ini tak sembarangan ijtihad nih. Ya, bukan berarti hisab itu harus begini, bukan. Kedua-duanya dibolehkan. Yang berijtihad ini orang yang berkompeten di ilmunya. Untuk diasahan, untuk memahami ini termasuk salah satunya yang kita banggakan itu siapa? Kahwa Kecamatan Air Batu. Itu abangda kami dulu di pesantren, memang beliau membidangi. Sampai-sampai beliau mengatakan, Dr. Haji Taufik Pohan itu. Saya pernah konsul, Pak, sama-sama pernah belajar di pesantren Sunawi Purba Baru. Ada rubuk namanya. Rubuk itu 1/4. Satu bentuk rubuk itu dari kayu, tapi itu 1/4-nya hitungan dunia. Dia bilang begini, kalau pakai metode hisab untuk 500 tahun ke depan pun sudah bisa dihitungkan. Tapi Rasul menyuruh ru'yatul hilal, jadi copot. Jadi kedua-duanya boleh. Kalaupun salah, maaf. Ternyata macam tahun lalu kita kan mau pecah kami. Berbeda, tahun lalu berbeda itu. Tiba-tiba 2-3 hari muncul bulan. Kan betul kan? Salah ini pemerintah. Tak boleh kita salahkan. Karena dalam ijtihad itu konsensusnya. Kalau benar 2 pahala. Kalau salah 1 pahala. Itulah ijtihad. Apakah semua punya kesempatan boleh berijtihad? Tak boleh. Itu kalau dalam konsep agama kita ada beberapa ilmu alat yang harus dikuasai. Ilmu alatnya. Jadi tak sembarangan itu. Jadi kalau tadi kita mengikuti sidang isbatnya di televisi itu, Masya Allah itu, perdebatan tarik menarik. Akhirnya alhamdulillah Bapak Menteri Agama kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu menunggu yang paling jauh. Indonesia imkanul ru'yah namanya. Jadi menentukan 1 Syawal 1 Ramadan itu, Pak, boleh 1 wilayah Indonesia di masa Nabi, biar paham gitu nih. Masa Nabi, ya Rasulullah, kami lahir raya, kok bisa? Udah nampak kami bulan daerah Jawa. Ini Nabi belum pernah terjadi. Jadi dari sini biar kita paham, jangan malah kita merasa bisa tidak. Itu fitrah yang dibuka dalam agama kita, perbedaan yang fitrah namanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ternyata sampai lama saya mengikuti di, maaf agak lama sedikit boleh ya Pak Sekjen. Ini aku pula sama subuh. Ini karena agak nampak aku tarik menarik pemahaman di masyarakat, ini perlu kita luruskan. Di televisi saya ngikuti tadi di YouTube. Di YouTube tuh saya tengok komentar. Masya Allah komentar. Yang berkomentar itu agak minta beribu kali jadi. Katanya jam 7 diumumkan. Tak dipikirkannya kami yang di Papua. Nak tarawih jam berapa kami lagi? Padahal tarawih itu sunnah ya. Yang wajibnya puasa. Jadi kita paham ini. Masya Allah.
Terkadang keluar komentar yang akhirnya yang dikomentar itu ulama. Pak Profesor Dr. Nasir Nasaruddin Umar itu Pak, itu salah satu putra Indonesia yang paling pintar. Aku pernah belajar sama beliau. Masya Allah itu komentarnya, Masya Allah, tak kemana-mana bias jadi menyalah-nyalahkan. Memang di Indonesia aneh-aneh. Allah. Kalau kita kembali kepada dasar tadi, ini kan persoalan ijtihad. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Ini Masya Allah ya. Tapi begitu pun kita ini Masya Allah memang Naksabandi Padang malah semalam udah puasa. Naksabandi Padang udah puasa ini Pak. Jadi kalau kita ikuti ini, ada yang puasa mulai semalam tanggal 27, ada tanggal 27, kita pula besok tanggal 1 ya kan. Tanggal 1 kita besok. Ini sampai ke ujung Ramadan, ada tak tanggal-tanggal tak puasa-puasa itu orang tak kapan mulai, ada Allah alam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang penting kami sampaikan pertama. Kita luruskan ya. Ini masalah ijtihad para ulama kita. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu kata Nabi pewaris Nabi. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau model-model kami ini bukan ulama. Atau orang itu ustaz. Apa ustaz itu? Usah tak ada barulah kami bercakap. Itulah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pertama. Yang kedua, malam di pasang tekad. Apa tekadnya Pak? Ramadan tahun ini berusahalah kita menjadi Ramadan yang berbeda. Aku agak gemetar aku ini. Kenapa gemetar aku ini? Karena tak bisa kubayangkan apakah tahun depan itu masih bercakap begini. Agak takut-takut aku pas sekarang. Apalagi aku tengok mulai pulang umroh semalam saya ke sekarang batu-batu tahun dihonti. Agak takut-takut aku. Sholat Isya tadi macamnya sudah naik lambung. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bertukar tahun hari ini, Ramadan bertukar Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir sama kita ini. Aku itu aja membayangkan. Tak bisa kita maaf kata. Padahal salah satu peristiwa Ramadan itu apa itu? Mengandai kita selalu bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya, itu menjadi salah satu keberkahan umur bagi kita. Tapi bagi siapa? Bagi yang konsisten, komitmen menjalankan Ramadan itu. Ingat Bapak Ibu, puasa mutlak wajib. Rasul sudah mengingatkan jauh hari, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Banyak yang puasa itu tak dapat apa-apa dari puasa itu, hanya gugur kewajiban saja. Berarti puasa itu tak naik dia. Hanya di hadapan Allah gugur kewajiban kau, tapi tak dapat pahala di hadapan kepada Allah. Satu, bagus-bagus dan puasa kita ini. Kalau pantang larangan secara syar'i, pasti kita jaga itu. Tak mungkin kita makan minum siang hari di bulan suci Ramadan. Tapi yang menggugurkan pahala inilah yang menjadi catatan penting sama kita. Apalagi sekarang ini tantangan kita ini handphone. Ini tantangan kita. Ya kan? Bangun tidur buka, hendak tidur sempatkan. Ya kan? Yang ditampilkan ini Masya Allah ini kan tak bisa kita saring. Maka mari kita gunakan iman kita Ramadan ini. Jadikan filter, batasi dulu yang tentang hubungan-hubungan keduniaan itu. Kita batasi. Kemudian malam harinya mari kita tarawih. Saya sudah selalu bilang tarawih itu cuma ada di bulan suci Ramadan. Walaupun hukum dasarnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Dikorjokan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Tapi di kesempatan tarawih ini jangan pernah kita tinggalkan. Kalaupun tak bisa kita berjamaah pinomat di rumah tarawih itu korjokan. Berapa paling sedikit? 8. Jangan kurang-kurangin lagi. Banyaknya tak dibatasi. Tarawih kalau bisa berjamaah di masjid ya. Yang paling penting lagi, jangan tarawih dikorjokan, ba'diyah bisa ditinggalkan. Tak balik itu. Ba'diyah isya itu pahala yang paling maha tinggi. Pahalanya apa? Ibarat dengan nasi juga. Ibarat kita mendapatkan satu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarawih nilai sekian.
Ba'da Isya lebih tinggi lagi posisinya. Jangan tinggalkan itu. Ini kan tinggalkan sama kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir insyaallah alhamdulillah di depan kita tuh sudah ada bazar Ramadan. Tapi kejelasan Pak, saya lupa malam pas munggahan tuh. Itu tenda orang tuh memboleh. Kemarin mau kita fasilitasi, alhamdulillah dana kita tak cukup. Terakhir kita koordinasi. Saya tidak mau lagi teratak tuh lebih Pak. Kita sudah diingatkan komisi pernah. Alhamdulillah itulah batasan. Dan tahun ini bapak-bapak orang tua sekalian, ibu-ibu, kita tetapkan bagi para pejual di sini wajib infak ke masjid ini 300.000 per orang. Siapapun jualan ini, sekian kawan-kawanku di sini gunakan. Aku kan tak dapat berangkat, aku nanti kalau ada yang tongkar gunakan kamu. Untuk apa yang 300.000 Pak? Satu, untuk tenaga kebersihan. Yang kedua, tenaga keamanan parkiran di situ Pak. Yang ketiga, untuk penyantunan malam 17 Ramadan. Kalau ada sisanya semuanya untuk masjid, tak ada untuk ketua BKM. Jadi kami tegaskan ini. Itu adalah hasil musyawarah kami dengan para penjualan bazar. Cocoknya kira-kira Pak? Cocok atau tidak Bu? Cocok ya? Ini kita menghindar. Jadi balik-balik untuk ke masjid nih Bapak Ibu. Ini kami sampaikan. Mari terus kita bersemangat dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan keafiatan kepada kita. Demikian mohon izin mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.